Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yahsya ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah telah memberikan nikmat yang tiada henti, ya, mulai semalam istirahat, hujan deras dibangunkan Allah lagi, menjelang subuh bisa beraktivitas ke masjid, dan alhamdulillah sampai saat ini Allah telah memberikan nikmat menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka belajar bersama. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, mulai diistirahatkan sama Allah, langkah ke kita menuju masjid subuh, tilawah kita, doa kita, langkah kita pada sampai saat ini dihitung, dicatat sama Allah menjadi amal kebaikan. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya bukan ustadz, bukan al-hafidh, bukan ahli agama. Saya ini pedagang ayam, ya. Saya itu penjual ayam, warung gitu ya. Terus dulu pernah jualan nasi goreng, mie ayam, bakso, nasi goreng seafood, terus pernah ayam goreng pakuan, dan saya ini ayam geprek, ya. Jadi saya bukan ustadz, nggak seperti ini Imam Al-Falah ketiga, umurnya 20 tahun, lulus man, ngapalin Quran dari man, hafal 20 juz di Al-Falah 1 bulan lebih pas pandemi, mungkin 3 bulan. Terus dikirim ke pesantren di mana? Jogja atau Klaten? Jogja, dan alhamdulillah menghafalkan Al-Qur'annya sudah tuntas. Lulus dari hafidz Quran, ngabdi di Al-Azhar. Beliau kurang cocok, akhirnya pindah ke Al-Falah. Nah, ini juga masih 20 tahun. Monggo ingkang badhe daftar saged. Hafal Quran. Ya. Kayaknya soundnya agak kebesaran sedikit volumenya biar nggak berdenging. Baik. Saya sering sholat di sini. Kalau saya dari Solo, dari luar kota gitu ya, atau dari Sragen itu paling suka mampir di sini. Kenapa? Pintunya lebar, pintu masuk parkirnya lebar, walaupun kurang lebar gitu ya. Lebar, enak parkir, pinggir jalan. Bacaan imamnya enak-enak, mudah-mudah, ya. Bagus, seneng lah pokoknya ya. Saya, istri, anak, di sini toh. Pernah ngisi di mana itu, Karangpandan yang masuk ke sana, Giri Bangun juga pernah gitu. Ini mirip Al-Falah, masjid transit. Dan ini dibikin seperti Al-Falah bisa, sangat bisa. Saya punya keyakinan. Apalagi mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu pasti makmur. Nah, tinggal takmirnya aja, mau atau tidak. Al-Falah sama dengan masjid yang lain. Saya bercerita masjid ya. Masjid itu menjadi pusat peradaban. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun adalah masjid, yaitu Masjid Quba. Setelah itu Masjid Nabawi. Berarti peradaban dibangun dari masjid. Nabiullah Ibrahim sama. Diperintahkan Allah, yang dibangun adalah Ka'bah. Baru 40 tahun kemudian dibangun
Baitul Maqdis di Palestina. Di Indonesia sama. Di Indonesia itu mulai zaman wali yang dibangun masjid, makanya setiap ada tengah kota ada alun-alun depannya masjid, seperti alun-alun Karanganyar, alun-alun Solo, banyakan ya, Demak, Semarang, pasti setiap tengah kota ada alun-alun depannya masjid, berarti peradaban dibangun dari masjid. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kalau pengen keluarganya itu tumbuh bagus, semua harus kembali ke masjid. Tapi menurut riset, dari jumlah umat Islam di Indonesia, kalau dihitung orang yang ke masjid tidak lebih dari 20%. Cek jenengan enten masjid, kira-kira ada berapa RT, ada berapa kakak sing teng masjid, dihitung enten 20% apa mboten? Ini mun rata-rata niku. Satu perumahan Margo Asri ada 1000 kakak, saya tinggal di situ. Masjidnya ada 3. 1000 kakak berarti suami istri berarti 2000 jiwa. Suami istri belum punya anak 2, berarti satu perumahan 4000 jiwa. Sing teng masjid paling banter 400, berarti hanya 10%. Nggih toh? Berarti ya belum ke masjid. Kalau ada orang tanya ke saya, "Pak, hidup saya kok sumpek. Keluarga nggak tenang. Ruwet." Cek. Berarti ada yang salah dalam mengelola hidup. Nah, saya tanya kepada guru-guru saya itu, saya dikasih 6 resep. Yang pertama birrul walidain, berbakti pada orang tua. Yang kedua adalah Quran sebagai imam, Quran sebagai hudan, Quran sebagai nur, Quran sebagai rahmat. Jadi kalau Quran belum jadikan imam, Quran belum jadikan petunjuk, Quran belum jadikan cahaya, Quran belum jadikan rahmat, bisa dipastikan hidupnya ruwet. Bersyukur tinggal di sini ada Iskariman, belakangnya dijadikan tempat wisma atau mesnya. Bersyukur. Tadi kanan kiri ada sawah gitu. Kalau saya takmirnya pagar itu saya tetel semua, sebelah kanannya saya gempur gitu. Kalau saya takmir di sini. Iya. Kenapa? Supaya langsung lihat sawah. Supaya parkir itu mudah gitu. Kenapa Al-Falah makmur? Dulu parkirnya di timur, ditutup pindah ke utara. Bertahun-tahun itu orang mau ke Al-Falah susah karena jalan utamanya adalah bukan pintu utamanya, bukan di jalan utama. Pertama kali saya mengusulkan masjid buka 24 jam, banyak yang protes. Lha engko nek barang-barangnya hilang piye? Tak mirip gitu. Gak aman mengko gitu. Nah, saya belajar di Masjidil Haram di Madinah, di sana kan nggak ada pagar, ya kan? Cuma apa itu besi-besi itu dah, tapi orang bisa lewat. Supaya masjid sama masyarakat itu menyatu. Kalau kita bangunannya bagus, menaranya bagus, habis itu dikupengi sama pagar, ya. Bar kuwi ditutup, dikunci, digembok. Nah, itu namanya masjid hanya bangunan saja, masjid hanya besi dan beton, bukan fungsi dan kontribusi. Maka Al-Falah berbeda. Yang kedua, ketika saya usul di Masjid Raya Al-Falah, itu imamnya digaji. Itu juga banyak yang protes. Ngurusi masjid seikhlasnya. Imam kok digaji nggak jadi berkah nanti gitu. Nggak ikhlas nanti gitu. Ikhlas itu kalau serius dan tenang ya, ikhlas itu. Tadi imamnya kok gerundel, nggak ikhlas juga gitu. Makanya digaji yang gede, insya Allah ikhlas. Kalau imam digaji gede, saya yakin ikhlas. Maka di Al-Falah gaji imam itu 3 kali UMR. Karangannya berapa UMR-nya? 2 juta. Mestinya gaji imam sini 6 juta. Insya Allah. Iya serius. Di Masjid Mudar Arifin
rekrut imam, dibutuhkan imam, hafid Quran, dikasih gaji 10 juta, mobil Innova Reborn dan 1 rumah. Yang daftar 1.200. Iya. Dan rata-rata kita imamnya imam jorok gitu ya. Jorok itu dijoroke, awakmu ya, kowe ya, kowe. Nah, itu imam jorok. Dijoroke gitu, dorong-dorongan gitu loh ya. Karena nggak ada imam. Ya karena nggak serius dan sambilan. Tenaga sisa, waktu sisa, pikiran sisa, semuanya serba sisa. Akhirnya ngurus masjid, waktu sisa. Akhirnya nggak bisa ngelayanin umat. Kenapa ini full 24 jam di Masjid Al-Falah? Tidurnya di masjid. Kenapa Mas Rizal ini dari Wonogiri jatuh cinta ke masjid? Ya karena anak muda dikasih ruang dan waktu, dikasih panggung. Kenapa masjid yang lain nggak tumbuh? Karena bapak-bapak yang sudah sepuh nggak legowo, nggak ngasih ruang kepada anak muda. Imam diganti ora gelem. Ya. Di Al-Falah orang tua dimuliakan, dikasih tempat, duduk sop paling depan, sopnya depan, habis itu nanti dituntun, ada itu ya Pak siapa? Kamis, namanya Pak Kemis, udah sepuh, jalan aja harus dipapah, dia naik motor, langsung pakai teken, nanti takmir sudah menyambut, Pak Kemis datang, langsung motornya dipegang, diparkirkan, dituntun, diduduk yang manis, teh didatengkan, soto, sop langsung di depan sini, seneng. Insyaallah jenengan toh kali takmir mriki monggo Ibu lenggah ingkang sae niki teh hangat niki bubur mesti betah teng masjid mangke. Ini cara Al-Falah. Makanya Pak Kemis itu walaupun jalan sudah nggak bisa, sholatnya ke Al-Falah. Pakai kursi dari makan langsung dituntun, kursi duduknya disiapin sop paling kanan, paling depan. Ini mestinya Mas Rizal nanti suatu saat dibikin konten. Melayanin jamaah. Karena apa? Orang yang ke masjid adalah tamunya Allah. Tamu Allah harus dimuliakan. Jangan sampai tamu Allah malah disakitin. Contoh, anak-anak kecil rame, hei, jor rame-rame, cah cilik-cilik mburi kono kowe, pengen ganggu wong salat. Nah, ada yang begitu. Makanya anak kecil nggak mau ke masjid karena terluka hatinya sama ngurus masjid. Pengurus masjid. Karena biasanya masjid ini merasa miliknya. Kalau saya ditanya, Masjid Al-Falah ini milik siapa? Milik Allah. Ini masjid siapa? Milik Allah, nggak ada milik yayasan, nggak ada milik yang wakaf, nggak ada milik mbah yang memberi. Biasanya kalau begitu, masjidnya biasanya nggak maju. Apalagi yang wakaf saya nyeketem, modeli, ngatur, repot. Nah, ini biar yang para wakaf sadar ya. Setelah pulang dari sini, langsung diserahkan kepada yang menerima, pengelola. Gitu. Jadi masjid ramah anak muda. Baik, coba beberapa hal Mas kesalahan dari takmir Mas. Ya. Ya. Beberapa hal yang mayoritas kesalahan dari takmir. Ini mencoba Al-Falah adalah masjid yang pertama. Masjid tadi atasnya. Salah mendefinisikan masjid. Mayoritas DKM, mayoritas takmir itu menganggap masjid fungsinya hanya satu, yaitu hanya untuk sholat. Udah. Padahal zaman Rasulullah masjid tidak hanya untuk sholat. Maka di Al-Falah bisa disebut masjid 3M. Makan. Pagi tadi apa? Sarapannya nasi goreng ya. Terus habis ini apa? Bubur. Pagi saja sudah makan 2 kali. Masjid kok mangan-mangan ini model opo kuwi? Ada yang begitu. Tujuan saya adalah supaya orang mau ke masjid. Kalau sudah ke masjid, artinya ke masjid, cinta ke masjid, senang suasana masjid, orang jatuh hati ke masjid. Tapi kalau masjid sudah diatur dengan berbagai macam yang kaku, jangan harap orang senang ke masjid. Contoh, dilarang tidur di masjid. Di Al-Falah dipersilahkan tidur di masjid. Karena kalau takmir kok ada tulisan dilarang tidur di masjid, berarti takmir telah mengusir tamu Allah. Yang datang ke masjid sinten?
Tamu Allah, lah kok diusir ra oleh turun ning masjid. Nah, takmir yang begitu biasanya dolane kurang adoh. Nah, gitu ya. Soalnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram nggak ada tulisan dilarang tidur di masjid. Bahkan sampai 3 bulan pun nggak masalah. Maka masjid tidak hanya untuk tempat sholat, iya itu yang utama. Tapi Al-Falah tempat untuk konsultasi, komunikasi, ekonomi, sosial, budaya. Makanya tadi yang belum punya jodoh ke Al-Falah kirim CV, kirim foto, dan yang diharapkan seperti apa? Dicarikan. Bahkan Mas Teguh umurnya 43 tahun, tukang bersih-bersih lantai dalam masjid. Ngepelnya sampai jam 12 malam. Isik sampai umur 43 dereng dapat jodoh. Akhirnya ikhtiar dicarikan jodoh. Bonusnya kata dapat istri, dapat kebun, dapat sawah, dapat kendaraan, dapat anak. Karena dapat janda istri, dapat janda anaknya 2. Iya, iya bener kan ya? Nyata itu. Terus Mas Andreas sopirnya itu juga dapat istri guru, dapat rumah, dapat motor, ngurusin masjid. Siapa lagi? Mas Danang itu dulu pengamen di perempatan sama Ustadz Lutfan, imam pertamanya Al-Falah, diambil, dibantukan di masjid, suruh nata sendal sama ngelap kaca. Kaca dilapin, sendal yang ngadep ke sini dibalik ke sini. Ngelamar lewat Facebook mahasiswi IAIN. Langsung ditompo. Jadi nanti perhatikan kalau ada bapak-bapak atau pemuda yang noto sandal biasanya berharap jodoh gitu. Atau pengen nambah lagi gitu ya. Saya itu namanya nanti kalau mau studi banding ke Masjid Baitus Salam ya Pak Tangen itu ya. Tangen tahu toh? Tangen tepi Bengawan Solo, namanya Pak Lukito. Jualannya baju, punya distro, baju di Ngesi, di Sukodono, di Mlora, di Kunduran. Setiap hari hanya pakai jubah kayak gini. Among tamu di depan pintu masuk, silakan tamu Allah masuk ke masjid. Setiap hari bangun masjid, Pak Gus saya pengen bangun masjid. Dia teman saya renang dan saya beberapa kali diajak umroh juga. Pengen bangun masjid awalnya dapat bantuan dari Qatar 400 juta. Nggak mau nerima. Diskusi sama istrinya pegawai bank tapi sudah keluar. Bu Endang. Udah Pak, kita bikin sendiri, bangun sendiri, rancang sendiri. Masya Allah, 2 tahun kelar habis 6 miliar. Suatu saat di foto Mas, kita berkunjung ke sana, biar untuk cerita. Pak Lukito. Habis bangun masjid 6 miliar Bu, Pak. Langsung sama Allah, tanah sebelahnya 1,5 miliar dibeli. Sekarang yang lantai bawah untuk tahfidz Quran. Bisnisnya tambah, di Blora bangun tumbuh-tumbuh. Saking Pak Lukito pakai jubah gitu ya. Nyalamin tamu, habis selesai kasih makan, kasih minum. Istrinya sampai bilang, Pak Mas, sampean sudah berkhidmat untuk Allah, ngurusin masjidnya Allah. Saya rela Mas nikah lagi dan saya carikan gadis yang paling cantik. Nah, bapak-bapak kalau pengen dapat tambahan istri, istrinya legowo, ngurusi masjid full. Yeah. Saya pernah Pak, beberapa tahun yang lalu istri saya serius, saya boleh nambah lagi. Tapi karena saya mengalami bagaimana penderitaan kehidupan saya dan istri saya sakit vertigo 2 tahun karena ditagih tukang hutang debt collector, karena penderitaan bareng-bareng, akhirnya saya pun nggak mengambil langkah itu. Ya, jadi bapak-bapak nek pengen neng masjid terus ya, insya Allah nanti ada kemudahan gitu ya. Defini masjid, coba diputarkan videonya Pasar Bahagia. Ya. Ya, Pasar Bahagia, soundnya masuk? Oke. Supaya tahu kenapa sih di Al-Falah setiap Jumat kok berbagi sayur, berbagi lauk, terus makan bersama. Supaya apa? Orang cinta ke masjid. Ya, ulangi. Ini adalah setiap Jumat di Al-Falah.
dikasih voucher dari rumah, kasih kotak infak. Habis sholat subuh baca Al-Kahfi. Yang muda-muda jaga sayur, dapat terong, dapat kangkung. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Kami haturkan matur jazakumullah kepada para muhsinin, para donatur, para dermawan yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini, yang telah berpartisipasi atas dananya, atas doanya. Matur nuwun, semoga Allah selalu berkahi panjenengan semua. Nah, ini contoh. Jadi setiap hari Jumat ibu-ibu nggak usah khawatir dikasih sayur gratis dari Masjid Raya Al-Falah. Pokoknya mau subuh di Al-Falah dikasih sayuran lauk. Tujuannya apa sih Bu? Ini hanya sebagai pemancing. Ini hanya sebagai gimmick supaya mau subuh di masjid, ngaji bareng, kajian bareng, doa bareng, dapat sayur, makan bareng. Sampai saya sampaikan suatu saat kalau semua masjid itu membuat program ini, setiap hari Jumat pasar itu tutup, dipindah di masjid-masjid. Insya Allah berkah. Orang Indonesia subuh ning masjid kabeh, pasarnya tutup, pindah ning emperan masjid pasarnya. Nah, saya mencoba apa? Ke masjid itu bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Omai caket masjid, diadani berkali-kali, nggak mau juga datang ke masjid, berat. Diadani berkali-kali, mboten purun rawuh teng masjid, tapi diadani sayur, malah mau ke masjid itu. Jadi ini sayur ini sebagai bentuk panggilan sholat untuk membahagiakan umat. Bagi yang nggak tahu, masjid kok ngedum-ngedum sayur, opo kuwi? Biasanya yang ngomong kayak gitu masjidnya sepi biasanya. Nah, gitu. Masjidnya nggak makmur biasanya gitu ya. Karena tanda tidak berdaya. Yang kedua, definisi masjid. Ya, next, Mas Alan. Tidak ada otomatisasi kepemimpinan. Ya. Nah, ini mumpung infaknya bergilir, dikasih infak yang terbaik. Saya kemarin ke Pontianak, Bang EN baru membangun bisnis 2017 ini, infaknya 80% dari penghasilan. Wah, piye boleh ngitung gitu ya. Kok oke men gitu ya. Ternyata kemarin saya tanya infaknya satu bulan itu 400 sampai 600 juta, Bu. Bisnisnya adalah apa? Herbal. Nah, tidak ada otomatisasi kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud? Ya biasanya rapat gani-gani, habis itu bikin program, ada takmir yang nggak sepakat, akhirnya rapatnya dibatalkan, akhirnya nggak jadi kegiatan. Kalau di Al-Falah bikin program apa? Jalankan. Hanya fokus membangun bangunan masjid, lupa membangun umat. Nah ini para takmir biasanya duit infak itu meng dinggo gawe bangunan masjid, ora oleh dinggo liya-liyane. Jadi tabungannya oke. Alhamdulillah kas masjid kita sekian ratus juta, bangga. Kalau di Al-Falah, alhamdulillah kas masjid kita minus 80 juta, minus. Berarti programnya banyak, jalan. Kalau saldonya banyak, berarti programnya enggak jalan. Dan kami pesen para takmir masjid, jangan menghambat jamaah masuk surga. Loh kok bisa Pak? Karena yang infak, yang zakat, yang donasi sudah meninggal, mau masuk surga di stop sama malaikat. Stop. Loh kenapa? Karena uang infak dan zakatmu di masjid masih disimpan sama bendahara masjid. Jadi belum jadi amal jariah. Yang infak, yang zakat kan berharap menjadi amal jariah yang ngalir. Lah sama takmir disimpan di bank, disimpan sama bendahara. Ini hati-hati para takmir ya, menghambat orang masuk surga. Ya. Kalau di Al-Falah 0, bahkan
minus. Ya. Biasanya hanya fokus dapat duit bangun ganti keramik, dapat duit ganti menara, dapat duit ganti pagar. Rata-rata. Tadi dapat laporan juga bangga. Dananya 200 juta. Enggak oleh duit infak itu tinggo mangan-mangan. Enggak oleh duit infak itu tinggo liyane, ada gitu. Di tempat saya juga begitu. Yang punya pemahaman. Nah, saya mencoba belajar ke masjid-masjid yang tumbuh produktif ya. Itu saya ke Pontianak kemarin ada masjid itu sama ini jauh lebih besar ini. Ukurannya 19 kali 11 meter. Infaknya 1 bulan 8 sampai 12 miliar per bulan. Ukuran masjidnya 11 kali 19. Infaknya 8 miliar sampai 12 miliar. Setiap bulan membantu 800 ton beras. Setiap bulan. Ya. Mobilnya ada 23. Velfire, Alphard, Rubicon diparkir jejer-jejer di depan masjid. Masjidnya kecil, tapi dampaknya untuk masyarakat banyak. Nah, itu masjid fungsi dan kontribusi, bukan masjid beton dan besi. Sehingga orang senang ke masjid. Masjid hanya mengumpulkan manusia, tidak menggerakkan jamaah. Ini biasanya kajian-kajian akbar, habis itu hilang. Jadi pengajian akbar itu hanya dijadwalkan setahun berapa kali, ya makmurnya di itu saja, yang lain enggak. Maka di Al-Falah mencoba meng-create jamaah. Ini Mas Rizal punya database, nomor WA itu kurang lebih ada 1.500-an. Ada ya Mas ya, 1.500 lebih. Ya. Contoh lagi, coba putar santunan anak yatim. Jadi masjid tidak hanya untuk sholat, tapi fungsi sosial. Ketika saya melihat banyak masjid itu kalau santunan anak yatim setahun hanya sekali atau 2 kali. Pas Muharram atau Idul Fitri. Habis itu nggak ada lagi kepedulian sama anak yatim. Nah, ini di Al-Falah. Dadah. Halo. Sekali lagi. Sayur merdu dan penuh makna menyeru kita semua pergi ke sana. Kepada bapak-bapak dermawan muslimin yang telah memberikan santunan kepada kami, semoga Allah memberikan berkah. Amin. Kembali ke masjid dalanya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ini kemarin saya dapat wakaf. Sebentar ya, saya cerita yang anak yatim dulu. Al-Falah setiap bulan mengundang anak yatim minimal 100. Sudah berjalan ke bulan ke-3. 3 atau 4? 3 ya? 4 besok Desember. Ketika saya launching, ternyata donasinya melimpah. Bahkan sekarang stok untuk anak yatim bisa sampai 3 bulan kemudian. Maka saya minta bulan besok yang diundang 150 dinaikkan. Nanti kebanyakan lagi 200. Nanti naikkan terus. Jadi setahun paling tidak bisa menyantunin 1.500 anak yatim. Ketika diupload, ketika kegiatan dijalankan, duit datang, Bu. Nah, ini biasanya nggak diyakin para takmir, nanti duitnya kok ngendi. Di langit sana badan perencanaan anggaran untuk masjid dari Allah banyak. Tapi menunggu takmir masjid yang terus mendistribusikan infak zakatnya sedikit. Diceketem sama takmir. Enggak ditok-tok ke. Makanya duit dari langit enggak turun-turun. Nah, di Al-Falah alhamdulillah dengan mendistribusikan dana zakat, infak, wakaf, sedekah ya. Akhirnya dipercaya Allah. Saya 2016 infaknya 12 juta, 16 juta per bulan. Sekarang lebih dari 260 juta per bulan. Jadi naiknya signifikan. Maka di sana ada teh jahe gratis. Ada kangen water gratis.
Jadi minumannya ada 2. Teh campur jahe. Kenapa jahe? Karena besok di surga di surat Al-Insan ayat 17 campuran minumannya adalah jahe. Supaya besok kita nggak kaget di surga, maka kita sering latihan minum jahe. Nah, gitu. Simulasi surga. Ini biar nggak kaget gitu. Al-Falah peduli sama orang yang penghafal Al-Quran dikasih beras. Orang-orang yang tidak mampu secara nafkah lapor ke Al-Falah langsung dikasih beras. Karena Allah melihat langsung Al-Falah sering berbagi beras, akhirnya ada yang wakaf tanah untuk Masjid Raya Al-Falah. Silahkan diputar. Nah, ini Jumat yang lalu dapat wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Takmir Masjid Raya Al-Falah berkunjung langsung ke lokasi dari jamaah Mas Nanang dan keluarga mewakafkan tanahnya, yaitu wakaf produktif untuk Masjid Raya Al-Falah. Jadi hasil panennya diserahkan Masjid Raya Al-Falah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua bahwa harta ini adalah titipan Allah, dan kedepannya banyak dari saudara kita umat Islam juga bisa memberikan wakafnya untuk umat, sehingga nanti hasil panennya kita salurkan melewati Masjid Raya Al-Falah untuk didistribusikan ke pesantren-pesantren Hafidz Quran, pada du'afa. Maka dari itu ini adalah menjadi model bahwa wakaf ini akan terus mengalir pahalanya kepada keluarga yang mewakafkan. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semuanya. Ini contoh, sering berbagi beras, akhirnya ada orang baik yang berwakaf sawah. Terus lakukan kebaikan, nanti Allah sendiri yang menguraikan. Lakukan saja, jangan nunggu sempurna, biar Allah yang menyempurnakan. Makanya membangun peradaban yang pertama adalah masjid. Semuanya harus kembali ke masjid. Ke masjid itu sampai tua, jangan menunggu tua baru ke masjid. Ke masjid itu sampai mati, jangan menunggu mati baru ke masjid. Loh kok sampai mati? Ya terus menerus ke masjid istiqomah. Lah kok menunggu mati? Ya biasanya baru mati sudah jadi jenazah di masjid baru disolatkan, gitu ya. Makanya terus menerus ke masjid itu. Masjid hanya membatasi lokal terdekat, hanya lingkungan terdekat. Al-Falah jangkauannya sampai Surabaya, Ponorogo, Malang, Bandung, Jogja, Solo Raya. Gimana sih maksudnya? Yang berinfak itu bukan hanya orang Sragen, tapi yang saya sebutkan tadi. Contoh ke Surabaya, Aulia Fashion didampingin, saya ngisi manajemen masjid, paham. Tadinya Pak Seno, Bu Zaida itu punya pinjaman investasi 800 juta. Rumahnya, ini Pak Anu tahu ya, Pak Totok tahu. Rumahnya itu disita sama bank. Saya bimbing, saya arahkan, berkaitan masjid, sekarang bisnisnya tumbuh. Tahun lalu saya dengar kabar omsetnya 1 bulan 24 miliar. Jualan baju, nanti dicek aja, yang pakai baju Aulia Fashion pasti tahu. Di internet, di Facebook banyak. Akhirnya karena tumbuh berkah, Allah menggerakkan Pak Seno ngasih hadiah ke Al-Falah 1 unit Evalia karpet. Al-Falah yang bantu sama beliau, setiap bulan transfer 10 juta. Ketika ngurus masjid, bisnisnya diberesin Allah. Yang tadinya sumpek, tadinya dikejar-kejar debt collector, rumahnya disita, dibawa ke masjid, alhamdulillah masalahnya diselesaikan Allah. Masjid, makanya masjid sampai membuat tempat nginep karena gemes. Banyak masjid ada tulisan dilarang tidur di masjid. Maka Al-Falah membuat terobosan, silahkan tidur di masjid, dikasih kasur, dikasih bantal, dikasih sarapan. Jadi dengan nyipeng mereka pasti dikasih sarapan. Ya, tadi pagi nasi goreng, kadang soto, kadang rawon, kadang nasi uduk. Kalau Jumat bikin tumpeng gitu ya. Bahkan saking sering ngasih makan, Pak Yai Nuri umurnya
63 tahun, ulang tahun ke-63, sama takmir dipesankan tumpeng nasi kuning. Di luar, kayak gini di halaman. Didoakan sama Ustadz Lutfan. Terharu, terenyuh, ya Allah, masjid kok nggatekke bojoku ora nggatekke gaweke tumpeng gitu ya. Masjid kok sing perhatian. Mas Gus, aku seneng, bersyukur aku Mas. Sok Ramadan Mas, bentuk rasa syukurku, Al-Falah saya kasih ambulan, dikasih mobil, dan zakatnya bayar 50 juta, anak yatim 7 juta, dan seluruh keluarganya zakatnya di Al-Falah. Modalnya tumpeng 1.200.000, ijole mobil. Takmir kudu sregep ngasih hadiah jamaah. Makanya saya tokoh-tokoh di Al-Falah kirimi ingkung, kirimi tahu bakso, kirimi getuk ya. Nah, gedoknya Pak Toto mestinya dikirimin ke ustadz-ustadz gitu, kirimi. Serius ya. Ini kemarin dari mana? Jenar ya? Bawa apa tuh oleh-olehnya? Bawa ingkung sama tahu. Bawa ingkung sama tahu berkunjung ke Jenar, kurang lebih 15 kilo dari Al-Falah. Ke Pak siapa namanya? Giatno. Pak Giatno. Assalamualaikum Pak Giatno, saya Imam Al-Falah, berkunjung silaturahmi. Bapak saya lihat setiap asar, maghrib, duhur sering ke Al-Falah. Saking bahagia niki bentuk rasa kasih sayang, memberikan hadiah. Tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah maka akan tumbuh cinta kasih sayang. Dikasih ingkung, kasih tahu, pulangnya dikasih 2 kuintal gula. Gitu ya. Pokoknya serga-serga go ingkung, go geduk, nggak tahu bakso. Dokter diancam juga, itu ngancamnya doa kali gawane ingkung. Dokter lulus, dokter punya klinik penyakit dalam. Subuh-subuh jam 5 kita berkunjung, didoakan. Ya Allah, Pak Lulus semoga usahanya berkah, keluarganya sehat, semoga umurnya yang sisa ini adalah bermanfaat untuk umat. Doakan. Bariku WA Mas Gus, nek Al-Falah enten kegiatan mbok kula dikandani, mengke kula tak tumut berinfak. Transfer minimal 5 juta. Sing ajaib peleh tenggene Ustadz Fatoni Yogyakarta. Ustadz Lutfan rumahnya Sleman, pengen besok orang tuanya. Ustadz Lutfan kalau ke Jogja mampir ke Bu Asih, mampir ke Pak Fartoni. Gawane ingkung Bu, ingkungnya saya teng perjalanan, duitnya mau mlebu teng rekening Al-Falah. Tabrakan tenggalan. Saya kasih WA ke Ustadz, tadi Pak Fatoni kok transfer 5 juta. Iya, saya bawa ingkung. Gitu. Jadi takmir memang kudu sregep, menjalin silaturahmi. Nek takmir meneng ora bergerak, ya tidak ada rezeki yang datang. Karena silaturahmi membuka pintu rezeki. Maka sregep-sregep silaturahmi. Dolan sing adoh. Tadi saya naik motor sengaja karena waktunya mepet. Alhamdulillah ditempuh waktu setengah jam dari Sragen tadi. Sampai sini ke Gasi entak lihat masih kosong. Udah naik aja dulu gitu tadi. Ini sama anak-anak muda ini ya cepet gesit, lincah. Ya, ini ya. Apalagi Mas? Nah ini konsultasi bisnis dan kehidupan. Yang belum punya jodoh lapor. Keluarganya yang lagi sumpek mau cerai lapor. Al-Falah solusi. Bahkan ada orang Samarinda dapat orang Sragen. Tengah malam diusir sama suaminya. Kamu pergi dari rumah, jangan injak lagi rumah ini. Akhirnya terusir sama anaknya, bawa mobil lapor security. Pak Gus, ada orang terusir dari rumahnya dan sekarang lapor di Al-Falah. Ya udah, bantu cari makan, carikan kos-kosan. Jadi orang yang nggak punya kos saja masjid peduli. Orang meng ibadah, tok sholat, tapi siapa lingkungan kita yang punya masalah, bantu selesaikan. Akhirnya ibu tersebut dicarikan kos-kosan. Terus dicek setiap hari, telepon, Bu, sampun dahar napa dereng, udah makan atau belum? Belum Pak, kirimin beras, kirimin nasi bok. Dan sekarang udah terselesaikan. Yang punya utang, lapor ke masjid, dibantu. Pak Sailan, Pak Zainuri. Pak Zainuri itu utangnya 8 miliar, Pak Sailan 5 miliar. Pak Jainuri alhamdulillah 4 tahun bawa ke masjid, istrinya ke masjid, anaknya Mas Gigi ke masjid selama 5 tahun, sama Allah akhirnya diure. Puasa kemarin lunas tanpa jual aset.
Pas menjelang Idul Fitri, para donatur saya panggil di samping imam, mikrab itu. Saya tanya Pak Zainuri, Mas Jumanto, Mas Alan, semua saya tanya, pripun Pak, raosipun setelah berkhidmat ke masjid. Mboten jawab. Langsung nangis diguguk mriki penuh air mata. Tak pikir nopo ngeten. Anu Mas, utangku wis lunas. Ya Allah, utangnya mun lunas saking bahagia. Jadi nek sakniki sing kathah utang-utang niku mulai sesuk rajin teng masjid. Insya Allah Allah yang menyelesaikan. Pak Sailan itu utangnya 5 miliar. Sampai istrinya mutah darah. Diteleponin terus sama debt collector. Didampingin sama Ustadz Lutfan. Masya Allah. Kemarin laporan tinggal 500 juta. Dipetuki siji-siji. Dari bank dikomunikasikan. Selesai Pak. Jadi yang bikin ruwet karena kita sendiri tidak pernah mendekat sama Allah. Kita tidak pernah minta ke Allah. Kita tidak pernah menjadikan Al-Quran menjadi petunjuk. Tidak jadikan masjid ini untuk sujud, minta ke Allah. Kita menjadi hamba yang lemah. Makanya orang konsultasi sama saya, Pak, aku akeh masalah Pak. Saya tanya, kamu ada masalah sama orang tua enggak? Ada. Selesaikan dulu baru ketemu sama saya. Belikan hadiah yang terbaik, oleh-oleh yang terbaik pada orang tua, minta maaf pada orang tua. Bahkan Kiai Lukman bilang, pas mau ke Pekanbaru cerita, saya lebih baik ketinggalan pesawat daripada tidak mencium ibu saya, mencium tangan ibu saya. Ketinggalan pesawat bisa diganti, mencium tangan ibunya dan minta doa nggak bisa diganti. Masya Allah. Makanya hidupnya diberkahi sama Allah. Satu, selesaikan komunikasi sama ibu. Yang kedua, sering baca Quran nggak? Enggak Pak, mulai saat ini belajar Quran. Quran jadikan pedoman. Kita sering menyebut Allah tapi jarang berkomunikasi sama Allah. Sering ya Allah Maha Besar, Ya Rahman, Ya Rahim, sering disebut tapi nggak pernah komunikasi. Bagaimana komunikasinya? Baca Quran. Yang ketiga, lah sholatmu sering telat ora? Wah, kula kadang nek berling kok Pak. Beresin dulu. Mulai saat ini dandani sholate STW, sholat tepat waktu. Birrul walidain, baca Quran, STW. Terus yang keempat adalah inspiring, ya. Infak sering-sering. Lakukan infak sering-sering. Apalagi subuh. Disaksikan 2 malaikat. Yang satu mendoakan, ya Allah, limpahkan berkahi bagi hambaku yang bersedekah. Ya Allah, hancurkan, musnahkan bagi hambaku yang pelit. Maka di pagi hari, Bu, 1000, 2000, 5000, 10.000 sedekah. Terus yang ke 5, yaitu makan makanan yang halal. Bisa jadi doa kita itu nggak tembus, doa kita tidak diijabah karena apa? Kita kadang masih belum tahu mana yang halal dan yang haram. Contoh, beli ayam, ya cari pemotongan yang halal. Nah, terutama ayam geprek, insya Allah halal. Ayam geprek, ayam pakuan gitu ya. Karena saya pemotongannya syar'i, pakai teknologi Eropa, jadi bagus lah insya Allah. Terus kalau cari nasi goreng dicek, enten bumbune sing halal haram mboten, pamane ada angsiunya. Kan kita nggak tahu, cek, jangan peh rasanya enak langsung kita beli. Jadi harus bumbu-bumbunya juga harus yang halal. Yang keenam adalah dalam bermuamalah jangan pakai riba. Saya juga lagi ikhtiar, pinjaman bank pindah ke bank syariah, sudah dipindah semua. Yang mulai saat ini sendi utang, nah doa sama Allah semoga cepat lunas dan bar niku mboten sah utang melih. Karena utang itu nagih. Yang pertama apa? Birrul walidain. Yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk, sering komunikasi, sering baca Quran. Yang ketiga, STW, sholat tepat waktu. Yang keempat, inspiring, ya, sedekah setiap hari, setiap pagi dan kalau bisa sering. Dan nggak usah pilih-pilih, ini wis tak sedekahi tak kayaknya dan nggak usah, pokoknya nyah-nyoh. Kalau dapat rezeki ucapkan terima kasih, setelah diterima dikasih, kasih gitu ya. Yang kelima, makanan yang halal. Yang keenam, jauhi riba.
ini coba dilakukan. Terus apa lagi? Video anak muda. Nah, video anak muda sama Ramadan. Nah, ini gambaran Al-Falah itu peduli sama anak muda. Ini relawannya. Ini di halaman. Jadi anak-anak BMX, anak-anak skateboard, ya, senangnya anak muda ya. Nah, ini gambaran kenapa Al-Falah gerak terus, karena yang ngelola anak muda. Nah, ini persiapan sebelum kajian ini kayak gini Bu, untuk rekaman, bikin konten, videonya ya, untuk shootingnya, untuk ngerekamnya. Ini anak-anak muda yang tidurnya di masjid. Nah, kemarin habis beli kamera ya, lumayan lah harganya, hampir 40 juta ya. Ya, kameranya harus bagus. Untuk dakwah harus yang serius. Masa kalah sama TV-TV nasional, ya harus keren, makanya gambarnya bersih. Gitu ya. Jadi anak muda itu nggak usah dinasehatin. Resepnya anak muda itu hanya 2. Kasih paket data, kasih paket makan. Nah, selesai. Soalnya cah nom ki doyan sego ora doyan swara. Itu dinasihati ra di rumah kayak sego, sregep mangkat wis. Makanya ini sing penting kayak imam ya sampean ya. Ini jangan sampai kelaparan. Error nanti ya. Yang penting perutnya kenyang dulu. Nah, dan kasih ruang, anak muda itu harus kasih apa? Panggung supaya dia berekspresi. Ini semua yang ngemas anak muda. Makanya minta apapun anak muda silahkan. Bahkan tempat tidurnya mewah. Kita belikan kontainer harganya 55 juta full untuk anak muda. Dan AC tidak pernah dimatikan. Kalau di rumah nggak ada AC, di masjid ada AC. Makanya betah di masjid. Full AC, full wifi, full snack, full makan. Nah, insya Allah betah nih gue. Piye caranya? Ini gue mau full wifi, full AC, full makan, full snack. Nah, insya Allah betah di masjid. Dulu juga nggak ada, ini belum ada setahun ya Mas ya. Kalau aktifnya belum ada setahun ini, baru saja. Sekarang ada 7 orang ya, khusus media. Nah, makanya kajiannya kajian media. Terus ada pengajian pengusaha juga ya, coba pengajian pengusaha. Itu salah satu pengusaha yang bikin kaos kayak gini, namanya Mas Dimas. Pas pandemi konsultasi sama saya. Bisnis saya lagi turun Mas Gus, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Berkhidmat ke masjid. Terus dia datang hari Jumat, gini Mas Gus, sarapannya setiap pagi yang sedekah saya gimana? Oh boleh gitu. Setiap minggu itu transfer 5 juta Bu. Sebulan 1 orang transfer Mas Dimas ya. Ada ya Mas Dimas nih, coba nanti ya. Nah ini nih, nanti di skip yang Mas Dimas ya. Ini pengusaha-pengusaha, namanya pengajian pengusaha. Biar mengenal Allah, biar dekat ke masjid. Ini Mas Amir, ini saya, Ustaz Dodok. Nah ini Mas Didi, nasi goreng, nasgor. Ini Mas Dimas, skip. Nah ini Mas Dimas yang paling kanan ini. Pas pandemi bingung, omsetnya turun. Pak Gus, apa yang harus saya lakukan? Berkhidmat ke masjid. Terus apa? Terserah, rajin ke masjid boleh, sedekah boleh. Oh baik. Apa ya Pak Gus ya? Kalau sarapan paginya saya semua yang bayarin gimana? Oh silakan. Akhirnya setiap Jumat transfer 5 juta. Dan sekarang masa pandemi adalah omset tertingginya milik Mas Dimas. Rumahnya Solo, bikin kaos kayak gini, DJ Spot.
Dan sekarang bisnisnya ekspor ke Jepang sama ke Korea. Ini kisah nyata, artinya apa? Ya kemarin juga barusan transfer ya 5 juta ya. Dia seneng. Setiap kegiatan dia transfer. Jadi kalau banyak masalah ke masjid udah. Karena masjid itu tempat rumahnya Allah, tempat yang mulia, doanya sangat diijabah gitu ya. Ya lanjut coba videonya ya.